warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Saskia Hoirunisa dengan akhiran NIM 053. Di sini saya akan membahas materi tentang menanggapi polarisasi politik mahasiswa dengan semangat Pancasila. Apa sih polarisasi politik di kampus itu? Jadi, polarisasi politik adalah ketika mahasiswa terbelah dalam kubu-kubu yang saling bertentangan secara tajam, biasanya karena perbedaan ideologi atau dukungan terhadap tokoh politik tertentu. Berikut ada contoh polarisasi politik di kalangan mahasiswa. Yang pertama ada debat organisasi mahasiswa yang berubah menjadi konflik pribadi. Maksudnya, diskusi antar organisasi yang awalnya membahas isu kampus berubah menjadi serangan personal karena perbedaan pandangan politik. Dan yang kedua, ada pengelompokan berdasarkan ideologi politik. Maksudnya, mahasiswa membentuk kelompok berdasarkan kesamaan pandangan politik sehingga menutup diri dari interaksi dengan kelompok lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyebaran hoaks politik di grup. Informasi palsu atau menyesatkan tentang tokoh atau isu politik disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp. Itu dapat memicu sebuah konflik. Dan yang terakhir ada kampanye partisan di lingkungan akademik. Maksudnya aktivitas kampanye untuk tokoh atau partai tertentu dibawa masuk ke ruang kelas atau forum akademik, mencampuradukkan kepentingan politik dengan pendidikan. Nah, selanjutnya ada dampak polarisasi. Polarisasi politik membawa dampak negatif bagi ekosistem intelektual kampus, yang antara lain ada erosi solidaritas. Mahasiswa jadi sulit bekerja sama lintas organisasi karena sudah terkontak-kontak. Yang kedua ada budaya debat yang merusak. Diskusi akademik jadi tidak sehat karena diwarnai serangan personal dan hoaks. Dan yang terakhir ada ketertutupan pikiran. Mahasiswa hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Ini menghambat pembelajaran kritis. Nah, selanjutnya ada peran mahasiswa dalam dunia politik. Mahasiswa memiliki peran sangat penting sebagai agen perubahan dan penyambung aspirasi rakyat. Dalam dunia politik, mahasiswa diharapkan bersikap kritis, rasional, dan etis dalam menyampaikan pandangan. Keterlibatan politik mereka seharusnya berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan golongan. Mahasiswa perlu menjaga nilai-nilai persatuan, menumbuhkan dialog yang sehat, serta menjadi teladan dalam mengelola perbedaan dengan semangat Pancasila dan semangat gotong royong. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila yang relevan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Landasan moral dan etika dalam berinteraksi memastikan politik dijalankan dengan kejujuran dan integritas, menjauhi fitnah dan kebencian. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendorong sikap saling menghormati, mengakui martabat setiap individu tanpa memandang afiliasi politik. Hindari dehumanisasi lawan debat. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Menempatkan kepentingan bangsa dan alma mater di atas kepentingan kelompok. Persatuan adalah modal utama pembangunan dan kemajuan. Next, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu mengedepankan musyawarah mufakat. Keputusan politik harus diambil melalui dialog, bukan dominasi atau aklamasi paksaan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendorong politik yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan kelompok tertentu. Nah, ini ada beberapa cara untuk menanggapi polarisasi dengan semangat Pancasila. Yang pertama, mengedepankan dialog
terbuka dan empati. Yang kedua, menolak ujaran kebencian dan fitnah. Yang ketiga, ada membangun ruang diskusi sehat antar kelompok. Yang terakhir, ada mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Peluang untuk perubahan. Mahasiswa memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak perubahan positif di tengah polarisasi politik. Dengan idealisme dan semangat kritis, mereka dapat mengembalikan kampus sebagai ruang belajar demokrasi yang sehat. Pancasila menjadi landasan untuk menyatukan berbagai pandangan dan menjembatani perbedaan ideologi melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Perbedaan tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan dan membangun persatuan dan kemajuan bangsa. Nah, berikut adalah contoh studi kasus. Menjelang pemilu, mahasiswa Universitas Nusantara terpecah menjadi dua kubu pendukung calon presiden yang berbeda. Perdebatan di media sosial kampus memicu konflik dan menurunkan semangat kebersamaan. Beberapa mahasiswa kemudian membentuk forum mahasiswa pemersatu bangsa untuk mengadakan dialog bertema Pancasila sebagai jalan tengah di tengah perbedaan konflik. Melalui dialog ini, mereka belajar menghargai perbedaan dan menumbuhkan kembali persatuan dan semangat Pancasila. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu polarisasi politik di kalangan mahasiswa merupakan tantangan nyata bagi dunia akademik karena dapat mengikis solidaritas, merusak budaya intelektual, dan menutup ruang dialog kritis. Sebagai agen perubahan, mahasiswa harus berperan aktif secara rasional dan etis dalam berpolitik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan kebangsaan. Melalui penerapan nilai Pancasila, mahasiswa dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, menjauhi kebencian, serta mengutamakan musyawarah. Dengan semangat Pancasila dan gotong royong, perbedaan pandangan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan memajukan bangsa. Terima kasih, sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.